saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi membantu mereka sampai pekerjaan itu selesai dan sampai imam menguduskan dirinya. Sebab orang-orang Lewi itu begitu bersungguh-sungguh menguduskan dirinya daripada para imam. Begitulah pada pameran itu banyak dengan segala lemas korban pameran itu dan segala curahan pada korban pameran itu. Demikianlah ibadah di rumah Tuhan ditetapkan kembali. Biar dan seluruh rakyat bersuka cita akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu, karena hal itu terjadi dengan tak disangka-sangka. Ya, puji Tuhan, saudara, kita pagi ini masuk dalam pasal yang ke-29 dari 2 Tawarik. Kita akan lihat bersama pada ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-10, Bapak Ibu Saudara. Ayat 3 sampai ayat yang ke-10. Bersama kita baca ayat-ayat ini, Saudara. Ayat 3 sampai ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus, karena nenek moyang berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Amin. Saudara, kita melihat dalam pasal 29 ada Raja Hizkia. Ya saudara, Raja Hizkia, raja yang takut akan Tuhan, raja yang kemudian memulai sesuatu yang baru di tengah-tengah Yehuda. Ya saudara, Yehuda yang tadinya terpuruk, Yehuda yang tadinya hancur dalam segala hal, ya, yang dikarenakan khususnya kehancuran kerohanian mereka. Ya saudara, rohani mereka yang terlebih dahulu hancur. Makanya ini jadi pelajaran buat kita, saudaraku. Sebetulnya kehancuran yang kita alami, saudara, percayalah, dimulainya dari rohani dulu. Ya, dimulainya dari hal yang rohani dulu, saudara. Karena ini yang jadi basicnya, ini yang jadi fondasinya, saudara. Ya, ini yang jadi apa ya namanya? Ini yang menyebabkan semuanya, saudaraku. Ya, kalau rohani ini sudah hancur, maka jangan heran nanti yang lainnya hancur. Kalau yang rohaninya sudah diambil, makanya firman Tuhan ingatkan sama kita begini, iblis itu pencuri, pembunuh dan membinasakan. Ya, makanya apa, saudaraku? Yang pertama yang iblis ambil adalah apa, saudaraku? Dia mencuri dulu. Dia mencuri apa? Mencuri pengharapan, mencuri iman kita, mencuri hal yang seperti itu dulu. Nanti kalau dia sudah bisa mencuri hal-hal yang seperti itu, iman kita, pengharapan kita, ya saudaraku, hubungan kita dengan Tuhan sudah dicuri, nanti dia membunuh apa? Membunuh masa depan kita. Dia membunuh keberhasilan kita. Dia membunuh hal-hal yang baik yang ada pada kita. Dia membunuh, saudara. Makanya kalau kita melihat di sini, ini saudaraku, ya, hal yang terjadi kenapa Yehuda hancur, saudara. Ekonomi mereka hancur, kekuatan mereka hancur, daya perang mereka, kehebatan mereka dalam berperang juga hancur, karena rohani mereka hancur. Ya, ini saudara, ya. Jadi makanya tidak salah kalau firman Tuhan mengajar, menekankan kepada saya dan saudara untuk membangun iman kita, rohani kita, ya saudara. Supaya apa? Dari situlah kemudian bermunculan segala sesuatunya. Bisa bilang amin, saudaranya. Dari situlah akan bermunculan segala sesuatunya. Bermunculan segala sesuatu.
Saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara tentang apa yang ditulis dalam kitab Yeskiel, saudara masih ingat? Ada air, ada sungai yang keluar dari dalam bait Allah. Ya. Ada sungai yang keluar dari dalam bait Allah. Dan sungai itu kemudian apa, saudaraku? Kalau saudara melihat, sungai itu kemudian berdampaknya luar biasa. Dari sungai yang keluar dari bait Allah itu, saudara, kemudian apa, saudara? Ada ikan-ikan yang kemudian yang yang ada di dalamnya. Ada orang-orang yang kemudian berkerumun menangkapnya. Lalu kemudian apa? Dari sungai itu ada pohon-pohon yang tadinya tidak ada jadi ada, tumbuh. Tanah-tanah yang pinggirannya tadinya gersang, ya saudara, kering kerontang, tapi karena ada aliran sungai ini, saudara, yang mengalir, maka mulai ada yang tumbuh, dan pohon-pohon ini mulai besar dan mulai berbuah, saudara. Dimulainya dari apa? Dari air yang mengalir keluar dari dalam bait Allah. Apa ini bicara apa? Ini bicara tentang rohani yang hidup. Ada amin, saudaraku. Ini bicara tentang rohani yang bergerak. Ini bicara rohani yang nggak mati. Ini bicara tentang rohani iman, pengharapan yang hidup. Ketika tidak ada aliran, ketika tidak ada yang keluar dari dalam bait Allah, apa yang terjadi? Kering. Sungai kering, tidak ada ikan. Bagaimana ada ikan? Airnya saja tidak ada. Bagaimana ada orang-orang, saudaraku? Ya, bagaimana ada orang-orang? Tidak ada sungai aja tidak ada. Bagaimana ada yang bisa ada yang tumbuh di sekitar aliran itu? Air tidak ada, kering semuanya. Tapi ketika air ini dimulai dari apa? Dari air. Dari air yang mengalir. Makanya rohani kita harus hidup. Ada amin, saudara? Amin. Rohani kita harus hidup. Kalau kita mau melihat ada sesuatu yang limpah, ada sesuatu yang ada sesuatu yang luar biasa, ada sungai yang di dalamnya ada banyak air, yang di dalamnya kemudian ada orang-orang yang berkerumun, saudaraku, mencari air, mencari ikan, menangkap ikan. Jadi hidup ini, aliran-aliran ini jadi hidup. Daerah yang dialiri oleh air jadi hidup, jadi semarak. Tapi berapa banyak kali kehidupan kita membiarkan diri kita nih mandek. Rohani kita mandek, iman kita mandek, pengharapan kita mandek, nggak mengalir, nggak seperti yang ditulis di dalam Yeskiel itu, saudara. Mandek, segala sesuatu yang mandek, doa mandek, semuanya mandek, pujian mandek, diam semua, jadi terdiam, segala sesuatu jadi terdiam, ibadah juga mandek. Lalu kemudian kita bilang begini, nanti juga saya lihat, nanti ada sungai, nanti juga ada banyak ikan pasti. Nggak akan. Kenapa? Nggak ada yang bergerak dari hidup saudara. Rohani saudara mandek. Sungai itu bicara keluar dari dalam bait Allah. Apa itu? Kehidupan kita ini bait Allah. Ya, kehidupan bait Allah yang kemudian mengeluarkan air kehidupan. Ada aliran bergerak gitu, rohani kita bergerak. Nah, itulah hidup saya dan hidup saudara. Dan Yehuda, saudaraku, zaman raja-raja sebelum Hizkia mengalami yang namanya kemandekan. Hawa nafsu aja yang bergerak, dosa yang bergerak. Bukan kerohanian, bukan pengharapan, bukan kerinduan mencari Tuhan yang bergerak, tetapi hidup dalam kejahatan yang bergerak. Akhirnya apa? Mati semuanya. Mati semuanya. Tapi kemudian ketika Raja Hizkia, saudara, Raja Hizkia memulai pemerintahannya, dia membuka, dia seperti membuka itu, saudara. Sesuatu yang mati, yang terdiam itu dibuka lagi supaya apa? Ada aliran-aliran air itu mengalir lagi.
Makanya ada orang-orang yang lebih menekankannya kepada kerja keras, kerja keras, kerja keras, kerja keras. Betul, kerja keras sudah pasti menghasilkan sesuatu juga. Bukan saya bilang bahwa kerja keras sudah tidak menghasilkan segala sesuatu, tidak. Tapi beda, saudara, beda. Beda nanti ketika engkau dan saya menghadapi yang namanya goncangan-goncangan. Ketika engkau yang menghadapi yang namanya krisis-krisis kehidupan. Beda. Orang yang mencari Tuhan itu beda. Kekuatannya tuh, struggle-nya tuh, saudara. Beda. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Dalam kehidupan kita akan dihantam dengan berbagai macam. Kalau bicara tentang mencapai keberhasilan, semua orang dengan caranya bisa. Tapi kemudian apa? Untuk mempertahankan keberhasilan itu lain cerita. Bisa bilang amin, saudaraku. Itu lain cerita. Itu tidak menjadi satu paket. Berapa banyak kalau saudara melihat raja-raja ini, saudaraku, dalam pasal-pasal sebelumnya, dimulai dengan takut akan Tuhan, memulai kerajaannya, pemerintahannya dengan mencari Tuhan. Tapi di tengah jalan, ketika mereka dikatakan oleh firman Tuhan, ketika mereka merasa kuat, mereka meninggalkan Tuhan. Coba lihat akhirnya, coba lihat cerita selanjutnya, rusak, hancur. Ini nggak jadi satu paket misalnya. Ya, nggak jadi satu paket. Ini beda. Artinya saya dan saudara diingatkan bahwa ya hidup tuh harus terus berlanjut. Kerohanian kita tuh harus terus berlanjut. Kalau kita mau melihat sesuatu yang baik terus berlanjut, maka kerohanian kita juga, iman kita harus terus berlanjut. Bisa bilang amin, saudaraku. Kerohanian kita, iman kita, pertumbuhan iman kita nggak boleh mandek. Kalau kita mau melihat hari-hari ke depan dengan segala tantangannya, tapi kita bisa melewatinya, saudaraku, seperti orang melewati badai, ya, karena badai di depan ini begitu hebat, nggak ngerti apa aja, ya, ekonomi, ya, saudara. Tapi saya percaya ada pertolongan Tuhan yang Tuhan sediakan senantiasa buat saya dan saudara. Tapi ini yang saya mau bilang, ada orang-orang yang kemudian terhentikan oleh badai, pop gitu. Bahkan dibunuh oleh badai. Tuhan nggak pernah merancangkan seperti itu sama saya dan saudara. Benar, badai akan berdampak dalam hidup kita. Ya, badai kadang berdampak, menerpa kita dan berdampak gitu. Tapi bukan mematikan kita. Nah ini saudara, ya, bagaimana pintu bait Allah ini, saudara, kegerakan ini, saudara, Hizkia mulai lagi. Nanti kita lihat ceritanya selanjutnya beda. Sesuatu yang tadinya mandek, sesuatu yang tadinya berhenti, sesuatu yang tadinya terdiam, saudaraku, sekarang mulai bergerak lagi. Yang tadi seperti saya gambarkan, seperti sungai yang digambarkan oleh Nabi Yeskiel dalam kitab Yeskiel. Ya, ada sungai, ada aliran sungai yang keluar dari dalam bait Allah, mengalir. Yang tadinya katanya sampai di sampai di lutut airnya. Ini bicara tentang pertumbuhan rohani, kenaikan rohani yang terus meningkat, bukan statis, bukan segitu aja, bukan gitu. Tapi Yeskiel bilang, itu aku melihat aliran itu tadinya segini, selutut. Lalu kemudian aku lihat lagi sampai di pinggang sekarang. Ada progres, ada kenaikan. Sama-sama nih saudara, ya, memasuki tahun yang baru. Kita masih ada di bulan yang pertama di tahun ini. Progres rohani kita itu apa? Progres rohani kita ini apa? Adakah ada progres
Kita selalu bicaranya penekanannya bisnis, keuangan, sifatnya materi terus, sifatnya materi terus. Tapi saya mau bilang, saya mau ingatkan kepada setiap kita, termasuk saya juga, firman Tuhan. Ada nggak kita ngalamin yang namanya progres rohani? Dari lutut, tahun kemarin cuma sampai di lutut. Makanya saya senang kemarin, saudara, ya, pertemuan pelayan-pelayan Tuhan yang sekarang dirubah jadi KPK, nakutin saudara KPK. Beli-beli baik. KPK, apa itu KPK? Kumpulan Pelayan Kristus. Waduh, banyak banget sudah, satu gereja, ya, satu gereja di bawah tuh penuh. Ya. Maksud saya melihat itu ada orang-orang yang tadinya nggak peduli sama pelayanan, ada orang-orang yang nggak mau tahu sama pelayanan, ada orang-orang yang tidak tersentuh untuk melayani, tapi sekarang mereka rindu gitu. Nah itu paling tidak nggak terus cuman diem datang, tapi ada orang-orang yang kemudian mulai melangkah, mulai bergerak. Itu sudah yang saya katakan, ya, gambarkan. Ya, saudara bisa lakukan dalam bentuk yang lain juga. Dari ini, dari lutut, sekarang sudah sampai di pinggang. Berhenti sampai di pinggang? Enggak. Air sungai itu, kata firman Tuhan dalam kitab Yeskiel, dia sampai kemudian menenggelamkan. Sampai katanya Yeskiel mesti berenang untuk jalan itu udah nggak bisa. Tadinya bisa jalan di sungai. Waktu selutut dia masih bisa jalan, waktu sepinggang dia masih bisa jalan. Tapi air itu semakin bertambah gitu, sampai dia mesti berenang di sungai. Nanti kalau saudara melihat cerita itu nggak selesai sampai di situ. Nggak cuma selesai ada ikan-ikan, sungainya jadi banyak ikan, banyak orang datang. Artinya itu barang dagangan kita tuh laku. Ada amin, saudara. Itu tuh biar bicara tentang orang-orang pembeli datang gitu, saudara. Ya, pohon-pohon pada hidup. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Ada amin, saudara. Tapi nggak cuma itu loh, saudara. Hebat banget itu cerita. Saya cuma diingatkan, ini saya nggak mau nyampein ini loh, saya nyatetnya beda. Tapi apa, saudaraku? Ayat-ayat itu kemudian menceritakan tentang apa, saudaraku? Di situ kemudian terjadi bagaimana apa? Yeskiel setelah air itu mengalir, Yeskiel diperhadapkan dengan sebuah keadaan yang menakjubkan. Apa itu? Yeskiel ditantang, diperhadapkan dengan tulang-tulang mati. Sudah ingat cerita itu? Itu masih berkaitan loh. Kalau nggak salah itu satu pasal atau pasal berikutnya, saudara. Yeskiel diperhadapkan dengan tulang-tulang mati yang berserakan. Kemudian Tuhan tanya sama Yeskiel, bisa nggak tulang-tulang ini dihidupkan? Yeskiel susah jawabnya. Yeskiel jawab dengan diplomatis, saudara. Ya, kalau Tuhan mau ya bisa aja. Lalu kemudian Yeskiel ditantang untuk menyampaikan firman. Saya percaya Yeskiel pada waktu itu ragu, saudara. Udah tulang-tulang, nggak ada sisa daging, nggak ada sisa apapun juga, udah kering, tulangnya udah terkering. Maaf nih, anjing aja udah nggak selera. Anjing aja udah nggak selera lihat tulang-tulang model kayak gitu. Artinya apa? Udah nggak ada arti. Yang saya tahu ada tulang-tulang kayak gituan sudah diremukin, dibikin apa gitu, dari tulang buat makanan, makanan hewan tak apa gitu. Lalu kemudian dengan memberanikan diri mengumpulkan kekuatannya, imannya, Yeskiel mulai menyampaikan, mengeluarkan firman kepada tulang-tulang itu. Hai tulang-tulang, dia perintahkan untuk roh kehidupan itu datang sama tulang. Sudah tahu, dan itu terjadi beneran loh, saudara. Sebetulnya itu tulang-tulang, saudaraku, tulang-tulang. Mulai Yeskiel mulai dengar ada bunyi derak-derak, katanya gerak. Tulang-tulangnya sudah mulai bergerak.
Tulang-tulangnya sudah berserakan kayak ada orang mati, saudaraku. Tulang kakinya ada di sana, tulang tangannya ada di sini, saudara. Tulang rusuknya ada di sana. Itu saudara, tulang-tulang itu nyari pasangannya, nyari sambungannya, coba saudara. Itu kan sesuatu yang mustahil. Nyari, kemudian nyambung, mulai itu nyambung satu. Ini tulang kaki udah mulai nyambung, saudara. Ya, masuk di tulang pinggul, saudara. Lalu nyambung, semuanya nyambung jadi kerangka. Masing-masing beberapa itu jadi kerangka, jadi kayak tengkorak gitu, saudara. Tengkorak. Nggak sampai di situ. Lalu kemudian yang Yeskia lihat, saudaraku, dia mulai keluar urat dan daging, mulai nyatu, tumbuh gitu. Sampai Yeskia bilang begini, sampai kemudian itu ada roh kehidupan masuk ke dalam tubuh yang tadinya berasal dari tulang-tulang itu, yang kemudian sekarang jadi jasad, saudara. Mulai ada roh kehidupan membangkitkan mereka. Dan mereka jadi pahlawan-pahlawan selanjutnya. Saya tidak bahas itu panjang, itu banyak cerita, itu banyak artinya. Tapi saya mau bilang begini, yang mustahil jadi tidak mustahil lagi. Bisa bilang amin, saudara. Yang tidak mungkin, yang saudara bilang begini, belum mungkin. Tapi kalau saudara izinkan rohani saudara mulai bergerak lagi, maka yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ada amin, saudara. Ketika saudara biarkan rohani iman saudara mulai bergerak lagi, rohani saudara mulai bertumbuh lagi, nggak mati, nggak mandek. Kenapa mandek? Banyak hal, saya tahu itu. Kecewa, marah, masalah, himpitan-himpitan hidup mungkin membuat iman kita mandek. Tapi berita baik pagi hari ini, Tuhan mau kita bergerak lagi. Ada amin, saudara. Karena mandeknya rohani kita hanya mendatangkan kerugian buat kita sendiri. Mandeknya rohani saya hanya mendatangkan kerugian besar dalam hidup saya sendiri. Mandeknya rohani saudara juga hanya mendatangkan kerugian. Di mana apa? Di mana tidak, saudara nggak akan pernah lagi lihat ada sungai yang di dalamnya ada air yang mengalir. Saya tidak akan pernah melihat ada ikan-ikan yang berkeriapan di dalamnya. Saya nggak akan pernah lihat ada orang berbondong-bondong datang cari ikan itu di sungai. Saya nggak pernah melihat ada hal-hal yang tidak ada sekarang tumbuh lagi, muncul lagi. Artinya yang tadi saya katakan, apa yang saudara buat dibuat berhasil sama Tuhan, tidak pernah saudara alamin lagi. Dan bahkan sesuatu yang mustahil akan terus mustahil. Sampai apa? Sampai saya mati, sampai saudara mati. Saudara nggak pernah lihat mujizat. Makanya pagi ini Tuhan mau, yuk kita bergerak lagi. Ada amin, saudara. Ya, iman kita bergerak lagi. Jangan biarkan dengan segala alasan. Mungkin saudara bilang begini, sampai hari ini Pak Gam, Tuhan belum dengar doa saya. Udah, itu urusannya Tuhan. Saya cuma mau bilang begini, saudaraku. Kalau saudara cuma penekanan cuma hal yang seperti itu, maka kita ngalamin juga hal yang sama. Adakah semua doa kita dijawab Tuhan? Enggak kan? Adakah semua doa kita didengar sama Tuhan, dikabulkan? Enggak kan? Artinya saya mau bilang begini, sudah, saya percaya ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Ada amin, saudara. Ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Saya pernah sampaikan satu firman, saudaraku. Ya, ada banyak pertanyaan yang nggak pernah ada jawabannya dalam hidup kita. Ada banyak pertanyaan yang nggak pernah ada jawabannya. Sampai mati kita nggak tahu jawabannya apa. Nah, yang jadi masalahnya apa? Ada terlalu banyak orang cari jawabannya. Kenapa ya? Kenapa? Tapi kenapa? Udah dijelasin, ya jadi begini, Tuhan tuh begini punya rancangan. Ya tapi itu kenapa kayak gitu? Ya tong-tong. Sampai mati penasaran, jadi arwah penasaran nantinya saya, saudara.
Kalau kita terus cari jawabannya. Udah. Daud nih saudara, saya pernah bilang, Daud nih saudara, Daud berjalan dalam lembah kekelaman, tapi dalam pasal Mazmur 23, Daud nggak pernah bilang, kenapa ya kenapa? Daud dengan tegas bilang, iya aku udah ada dalam lembah kekelaman. Itu sebuah pertanyaan besar dalam hidupku, tapi kemudian dia tidak tinggal terus dalam pertanyaan itu. Dengan iman dia berjalan melangkah melewati lembah kekelaman itu. Dengan iman dia berkata, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ada amin, saudara. Dengan gagahnya dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya cuma mau bertanya nih, saudara. Daud bertanya enggak waktu dia masuk dalam lembah kekelaman? Bertanya. Sama kayak saya, sama kayak saudara. Kenapa sih Tuhan? Saya lagi setia, tapi Tuhan kayak giniin saya. Saya lagi setia, saya lagi belajar setia, tapi doa saya nggak didengar-dengar. Daud juga bilang begitu sama Tuhan. Dan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu seringkali membuat kita jadi kecewa. Kenapa? Karena pertanyaan itu nggak ada jawabannya. Yuk, saudara, jangan sibukkan diri untuk mencari jawaban dari semua pertanyaan itu. Kenapa saya begini? Kenapa Tuhan izinkan saya kayak gini? Saya lagi enak-enak padahal Tuhan. Lagi di situasi yang enak, tiba-tiba kenapa Tuhan nggak tolong saya? Kenapa Tuhan nggak cegah saya? Kenapa Tuhan biarkan saya? Kenapa Tuhan izinkan orang begituin saya? Banyak kan? Iya kan? Kenapa Tuhan nggak ingetin saya? Kenapa Tuhan nggak tarik tangan saya? Macam-macam. Sudah, saudara. Engkau nggak akan pernah melangkah lagi kalau engkau terus hidup dalam pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Engkau nggak pernah melangkah lagi, engkau nggak pernah begini nih, saudara. Ya, nggak pernah seperti Hizkia yang kemudian mulai bergerak. Dan tolong kita, Bapak Ibu Saudara, ya, supaya kita melihat di hari-hari ke depan sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa, yang Tuhan masih bisa buat dalam hidup saya dan saudara. Ada amin, saudaraku. Yang Tuhan masih mau kerjakan, apakah itu dalam rumah tangga, apakah itu dalam ekonomi, apakah itu dalam bisnis pekerjaan. Saya sih masih percaya banget, saudara, dengan iman, ya saudara, bahwa hari-hari ke depan kalau kita mau mengalir terus bersama dengan Tuhan, kita izinkan rohani kita terus bertumbuh, ada kebaikan Tuhan. Ada amin, saudaraku. Ada sesuatu yang hebat yang Tuhan masih mau buat dalam hidup saya. Saya sudah mengalami banyak hal-hal yang hebat yang Tuhan buat dalam hidup saya, tapi saya mau bilang begini, belum berhenti. Enggak, saya mau bilang enggak. Saya bukan orang yang belum puas dengan kebaikan, tidak, tapi saya percaya dalam nama Yesus masih banyak hal-hal yang Tuhan mau pertontonkan kehebatan Tuhan dalam hidup saya, dan juga Tuhan juga mau buat itu dalam hidup saudara. Ada amin, saudara. Masih banyak, belum selesai. Saya sudah banyak melihat, saudara, sungguh saya sudah banyak melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, yang saya terbengong-bengong, yang saya bilang, Tuhan, saya nggak pantas, Tuhan, saya nggak pantas. Tapi saya alami itu. Tapi saya harus bilang, saudaraku, saya masih akan terus melihat dan mengalami hal-hal yang ajaib itu. Dan saya mau bilang juga, saudara juga masih akan terus mengalami hal-hal yang nggak selesai, belum. Saya bilang begini, wis pengen lakcap, agam, wis pengen nggak peduli. Selama apa? Selama engkau tidak membiarkan rohanimu stuck, berdiam. Selama engkau membiarkan ini mulai bergerak rohanimu, dan engkau tidak pernah puas dengan rohanimu, engkau mulai belajar apalagi yang saya bisa buat untuk Tuhan, apalagi yang saya bisa kerjakan buat Tuhan, apalagi kekurangnya saya mau tambah. Itu tuh kayak air sungai yang segini, naik sepinggang, naik lagi sampai
menenggelamkan. Yang membuat kita stuck, nggak ngalamin yang namanya terobosan lagi. Kenapa? Pada waktu kita juga sudah berpuas diri dengan udah cukup buat Tuhan. Udah kok. Kayaknya kalau kita sudah 2 pagi, kayaknya udah penghebatnya Tuhan tuh sudah, Tuhan sudah harus berterima kasih sama kita. Ya kan? Kalau kita sudah, maaf nih, ibu-ibu ya sudah datang di ibadah wanita, kayaknya tuh udah penghebatnya gitu. Kita lupa Tuhan pelihara kita tiap detik. Ada amin, saudara. Tuhan berkarya dalam hidup kita tiap detik loh. Bukan 1 minggu 1 kali, bukan 1 hari 1 kali, bukan 6 jam sekali, tapi tiap detik. Saya pernah, maaf nih saudara, saya tuh lihat TikTok. Saya lihat TikTok. Ada cuman itu aja ya, cuman contoh ya saudara. Ini cuman contoh, maksud saya inilah kehidupan gitu, dimana kehidupan tuh bisa berubah drastis tanpa kita duga, tanpa kita bisa bayangkan. Ada istri yang ada suaminya stroke saudara, tapi diituin gitu, jadi dia suka ngeguyonin suaminya ya saudara, ngehibur suaminya ya saudara, senyum tapi di TikTok gitu ya. Suaminya udah kayak begitu saudara ya, senyum gitu. Kasihan ya saudara ya, nanti suka digodain, mau kemana ya, mau ke mall beli sendal katanya, sambil udah suaranya udah nggak jelas. Mau ke mall, mau beli sendal, ini baru jam 8, mallnya belum buka, udah buka ya kayak gitu ya. Lalu kemudian di bagian yang lain saya lihat ya sama orangnya gitu. Ternyata ini suaminya tadinya gagah. Iya, suaminya tuh kayak jagoan, gagah gitu sudah, ganteng, pakai kacamata saudaraku. Ya pokoknya gagah, dan ada bukan orang yang punya berada saudara. Gagah saudara. Tapi kemudian jadi kayak gitu ngomong aja susah. Maaf nih saudara, kepala semakin mengecil, saya lihat kepala di sini semakin mengecil. Nggak ada gangguan ya saudara, apakah apa saya nggak ngerti. Maksud saya gini loh, waktu saya lihat itu bisa berubahnya drastis kan. Betul ada kasus-kasus penyakit 1 dari 1 juta ya, penyakit langka. Tapi saya cuma bilang begini, bukankah yang 1 itu bisa terjadinya sama kita? Maaf nih saudara ya, anak cacat kan nggak semua cacat, bisa terjadinya sama saya. Bukankah itu juga bisa terjadi sama saudara? Maksudnya hal-hal yang aneh gitu ya, sakit yang aneh ya, bukankah bisa terjadi sama? Nah, kalau kita masih dikasih kebaikan Tuhan, itu anugerah Tuhan yang besar buat saya dan saudara. Jangan hitung-hitung apa yang kita sudah buat untuk Tuhan, tapi hitung apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Yang terlalu besar, yang nggak pernah kita bisa bayar, kita nggak bisa, ucapan syukur kita nggak pernah cukup untuk apa, berterima kasih buat kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saya dan saudara. Dan tolong kita ya saudara, yuk terus bergerak dengan segala apa hambatan. Kita akan menghadapi yang namanya hambatan ya, tapi dengan pertolongan Tuhan, berdoa sama Tuhan, Tuhan saya pengen bergerak lagi sih Tuhan. Ada amin saudara ya. Tuhan ini saya mau buka pintu itunya tuh Tuhan, angel pisan, tapi saya pengen Tuhan tolong saya. Itu kan ada pintu dulu yang dibuka.
air yang keluar dari dalam bait Allah tuh pintunya mesti dibuka dulu. Dan mungkin saudara sedang bilang begini, aduh ini pintunya susah banget, susah banget. Berdoa, nanti Tuhan saya dan Tuhan saudara akan menolong saya dan saudara. Dia akan memampukan kita. Ya, mari kita menyembah Tuhan.